Sebelum kita belajar Arduino untuk pertama kali, kita akan menggunakan media Arduino yang tidak umum digunakan oleh para pemula. Kalau para pemula biasanya menggunakan Arduino Uno, kita akan menggunakan Arduino Nano. Nanti ada alasan mengapa saya akan mengajarkan menggunakan Arduino Nano. Arduino Nano ini ada dua. Yang pertama jenis FTDI, yang kedua jenis yang murah menggunakan CH340. Untuk Arduino Nano yang CH340, jangan lupa Anda harus melakukan instalasi driver CH340. Bisa Anda search di Google, kemudian di-download, diinstal biasa, agar Arduino Nano-nya terdeteksi oleh komputer Anda. Ya, jadi di sini ada banyak sekali pinnya ya. Perhatikan di sini ada G, V, S. Untuk G ini ground atau pin negatif, dan V yang warna merah ini adalah VCC 5 volt. Yang S ini signal, ini biru atau menandakan ini 0, itu ada di sini 1 berikutnya ya, 2 berikutnya. Kemudian di bagian sini di pin warna putih ada RxTx dari Arduino, SLSDA. Ini sangat memudahkan kita. Kemudian ini khusus pin 3,3 volt ya, VCC yang 3,3 volt ada di 3 pin ini, sudah disediakan. Kemudian jika kita menginginkan adanya pin female, kalau ini kan pinnya male semua ya, jarum, kita bisa menambahkan sendiri di bagian atas ini. Kita solderkan sendiri, kita beli pin female 40 ya, kemudian kita potong sendiri, kita pasang di sini bisa. Ini ada tombol reset, dan ini seperti Arduino Uno, kalian bisa menggunakan adaptor jika sudah selesai memprogram. Kemudian mau dipasang standalone tanpa PC, ini adaptornya di sini, bisa menggunakan 12 volt. Nah, inilah kelebihan mengapa kita menggunakan Arduino Nano ya. Ini memudahkan kita dalam perangkaian. Nah, dalam pemasangannya seperti ini. Jadi port USB ini dekat dengan adaptor. Nah, tinggal kita masukkan. Nah, akan jadi seperti ini. Sangat simpel ya. Pada praktek kali ini kita akan menggunakan beberapa bahan yang perlu Anda siapkan. Pertama, breadboard mini atau breadboard besar juga boleh. Breadboard mini seperti ini. Perhatikan cara pemasangannya. Untuk 5 titik ke bawah ini dia kondisinya adalah tersambung ya. Jadi 5 titik ke bawah ini tersambung. Tetapi jika menyamping antara titik ini dan ini, sampingnya kirinya ini tidak menyambung. Jadi hanya menyambung seperti ini barisnya. Yang di sini juga sama, menyambung ya. Artinya menyambung adalah jika kamu menancapkan sebuah LED, ini ada 2 kaki. Jika kita menancapkan seperti ini, artinya kaki ini berhubungan ya. Nah, ini kalau terjadi seperti ini, LED akan korslet karena kutub positif dan negatifnya bersentuhan. Maka yang harus kalian lakukan adalah menyambung seperti ini. Nah, seperti ini boleh, atau dengan sampingnya juga boleh. Nah, seperti ini boleh, atau bahkan jaraknya diperjauh juga boleh. Nah, seperti ini juga boleh ya. Jadi jangan sampai satu baris ini menjadi satu. Begitu prinsipnya. Nah, kalau seperti ini juga bisa, karena antara kotak atas dan kotak bawah ini tidak berhubungan ya. Seperti ini juga boleh. Oke, itu yang harus diperhatikan. Kemudian setelah breadboard kalian bisa menggunakan 2 LED. LED-nya boleh LED apapun, warnanya bebas. Jadi LED ini tegangan maksimal yang masuk ke LED ini 3 volt. Maka padahal yang ada di Arduino ini VCC-nya ini semua 5 volt yang warna merah ini. Nah, satu-satunya 3,3 volt adalah ini. Tapi untuk memudahkan pemrograman dan perangkaiannya, lebih baik kita menggunakan pin VCC yang ada di sini. Di sini nanti tegangannya akan kita turunkan menggunakan resistor. Resistor yang kita gunakan kalau di sini 220 volt ya, warnanya merah-merah coklat. Kalian juga bisa menggunakan resistor yang lebih besar
yang penting tidak lebih dari 1K ya. Nanti warnanya jadi redup, nyala LED akan redup. Oke, seperti itu. Mari kita lanjut ke part berikutnya. Yang kalian butuhkan adalah kabel. Di sini saya menggunakan kabel female male ya. Female male itu ujung satunya female seperti ini, ujung satunya male ya. Nah, nanti karena yang ini yang female kita colokkan ke pin male-nya Arduino Nano Shield. Kalau yang ini karena kita menggunakan breadboard, kita pakai yang jarum. Seperti itu ya. Mari kita coba untuk menyambung. Pertama-tama kita pasang dulu LED pada breadboard. Perhatikan pada LED ini kaki yang lebih panjang adalah kaki positif, kaki yang pendek adalah kutub negatifnya. Kita pasang secara berjajar seperti ini boleh. Oke. Kemudian LED berikutnya jangan lupa yang panjang yang positif. Atau jika kalian menemukan LED yang kakinya sama panjang, kalian dapat melihat di bagian dalam LED itu ada istilahnya ada bendera ya. Di dalamnya ada bendera kecil dan bendera besar. Kalau yang benderanya besar ini kutub negatif, bisa dilihat ya di video. Ini kan di bagian kanan ada ada lempengan logam yang lebih besar dan lebih kecil ya. Kalau yang besar ini negatif. Setelah tahap ini selesai, maka kita tambahkan resistor. Resistor bisa kita tambahkan di kaki negatifnya. Misalnya kita pasang di sini. Ini akan kita teruskan di bagian seberang ya. Kita bisa menggunakan 2 resistor ataupun 1 resistor dalam praktek ini. Tapi kita gunakan 2 resistor dulu agar Anda nanti paham. Nah, seperti ini, perhatikan posisinya ya. Setiap kaki negatif akan mendapat resistor dilemparkan ke titik lain ya. Ini nanti ujung yang sini dan ujung yang sini akan kita masukkan ke bagian ground dari Arduino ya. Bagian ground ada di hitam ini ya. Nanti akan kita lempar ke sini. Kemudian yang ujung satunya ini yang positif, yang kaki positif akan kita lempar ke signal biru. Nanti kalau seperti ini maka dalam pemrogramannya untuk menghidupkan LED kita akan memberikan sinyal high ya. Karena ujungnya sudah mendapat low atau ground ya. Ini akan kita rangkai, kita sobek dulu untuk pinnya. Jadi ini bisa kalian sobek menjadi 4. Kita butuhkan 4 kabel. Pastikan dalam pemasangannya benar. Pada sesi ini coba kita akan menggunakan pin nomor 4 dan 5 ya, ini 4 dan 5. Ini kita pasang dulu pin sinyalnya ya, 4 dan 5. Nah, ini terpasang di pin nomor 4 dan 5. Terlihat ya, 4 dan 5. Oke. Nah, ini keduanya kita letakkan di bagian positif dari LED-nya. Bagian positif tadi yang satu di sini ya, satunya di sini. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kaki ground kita pasang. Kemudian kita taruh di hitam sembarang ya, yang di Arduino Nano Shield ini semuanya ground. Nah, seperti ini rangkaiannya sangat mudah. Perhatikan colokannya ya. Nah, langkah selanjutnya sebelum kita masuk ke software, kita menggunakan USB mini seperti ini. Kita colokkan, kita masukkan ke USB komputer. Setelah itu kamu buka Arduino IDE, bisa kalian download di arduino.cc ya.
Setelah Arduino IDE terbuka, langkah selanjutnya adalah kalian buka di bagian tools, kemudian kalian setting, pastikan boardnya menggunakan Arduino Nano, kemudian prosesor menggunakan ATmega 328 dengan old bootloader. Di bagian port, kalian ganti menggunakan COM yang tampil di laptop kalian atau di Arduino IDE. Kalau yang tampil COM 3, klik COM 3-nya. Seperti ini. Kita coba compile program ini, apakah ada kesalahan penulisan. Kita coba download dulu atau upload program ke Arduino. Apakah berhasil? Ya. Ini tulisannya done compiling, artinya tidak ada kesalahan penulisan. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan program atau upload. Klik bagian atas pojok kiri, bagian panah yang ke kanan. Kita saksikan di sini ada uploading. Nah, ini tulisannya done uploading, ini artinya kita bisa melakukan upload program dari komputer ke Arduino, jadi tidak ada masalah dalam koneksi keduanya. Langkah selanjutnya, karena kita tadi memprogram dua LED, nah langkah selanjutnya kita bisa memberi nama kedua LED tersebut bebas. Kita menggunakan jenis variabel integer. Integer LED 1. Langkah selanjutnya setelah kalian sudah melakukan setting terhadap tools dan board, kalian bisa membuat dua jenis variabel. Yang pertama, karena kita menggunakan dua LED, maka kita beri nama LED 1 menggunakan tipe data integer atau INT. INT LED 1 sama dengan 4. Ini artinya LED 1 kita koneksikan ke pin 4 Arduino atau pin digital 4 Arduino. Kemudian integer LED 2 sama dengan 5, ini artinya LED 2 kita koneksikan ke pin digital 5 dari Arduino. Langkah selanjutnya adalah melakukan void setup ya. Di void setup ini adalah program yang hanya ditulis atau dilakukan atau dikerjakan satu kali selama proses eksekusi programnya. Jadi ini kita memberitahu ke Arduino kalau LED 1 dan LED 2 ini adalah output ya, jenis output karena bukan merupakan sensor. Dalam penulisannya perlu diperhatikan di sini pin mode penulisannya huruf M-nya menggunakan huruf kapital, kemudian yang lain huruf kecil ya. Kalau warnanya sudah berubah menjadi oranye, tandanya penulisan sudah benar. Kemudian bagian output juga menggunakan semuanya huruf kapital. Kalau tulisannya sudah berubah menjadi biru, artinya penulisannya sudah benar. Selanjutnya, langkah yang bisa kita lakukan adalah menulis program di bagian void loop. Di bagian void loop ini programnya akan dieksekusi berulang-ulang ya. Jadi kalau kita di sini menulis program, dia akan dieksekusi berulang-ulang. Bagaimana cara menyalakan LED? Sangat mudah sekali karena kita hanya membutuhkan instruksi digital. Karena bagian ujung ground atau negatif dari LED tadi sudah terhubung dengan ground di Arduino Nano Shield, maka untuk menyalakan, untuk memenuhi syarat, maka ujung satunya dari LED atau ujung positifnya harus kita beri tegangan 5 volt ya. Oleh karena itu kita menggunakan perintah high ya. High ini bisa diartikan dengan 1, logika 1 yang artinya 5 volt. Nah, karena tadi untuk LED tegangan maksimal yang diterima sekitar 3 volt, maka kita perlu resistor yang sudah kita tanamkan di bagian ground. Resistor 220, jadi nanti tegangan yang masuk ke LED sekitar 3 volt. Nah, nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut mengenai bagaimana kita memanfaatkan resistor sebagai penghambat tegangan. Di sini kita sudah menulis digital write. Perhatikan bagian W. W ini ditulis dengan huruf kapital ya. Ini kalau penulisannya benar akan berubah menjadi warna orange. Kalau bagian high-nya ini juga menggunakan huruf kapital sehingga warnanya berubah menjadi biru. Langkah selanjutnya kita lakukan uploading ya. Kalau programnya ditulis benar, dia tidak akan ada masalah. Di sini done uploading artinya uploading sudah selesai. Akan kita coba ketika kita menghilangkan tanda titik koma atau semikolon, maka akan terjadi error ketika kita verify.
Nah, ini berubah menjadi warna orange ya. Ini ada tulisannya expected semicolon before tanda ini ya, kurung-kurung awal ini ya. Artinya di sini perlu tanda semicolon. Kita verify kembali. Dia akan benar. Itu tadi percobaan ya ketika ada kesalahan penulisan. Nah, ini don't compiling artinya benar. Sesungguhnya atau sebenarnya untuk langkah yang lebih bagus setelah kita menulis program, kita lakukan verify dulu, lalu kita upload. Nah, itu cara yang benar ya. Tadi sudah kita upload, kita lihat apakah menyala. Nah, ini LED-nya keduanya menyala ya. Nah, bagaimana cara mematikan LED-nya? Kalau tadi untuk menghidupkan logikanya high, maka untuk mematikan kita bisa menggunakan logika low. Kita coba salah satu, kita berikan low ya. Kita upload. Seharusnya LED akan mati salah satu. Ya, LED-nya hidup satu ya, seperti ini. Kemudian kita coba untuk membuat LED berkedip, dua-duanya berkedip. Kita bisa menggunakan perintah delay. Delay ini dalam bentuk milisekon. Jadi kalau untuk 1 detik kita tulisnya 1000. Kita bisa melakukan copy paste ya. Nah, ini kita buat low. Jadi nanti program itu akan dieksekusi berulang dari hidup keduanya dalam 1 detik, kemudian mati 1 detik, kemudian kembali ke atas, hidup lagi, mati lagi, seperti itu ya. Kita upload. Bagaimana respon dari LED? Ya, dia akan berkedip. Jika kita mengubah delaynya menjadi lebih cepat, maka LED akan berkedip cepat juga ya. Lebih sedikit milisekonnya, maka LED kedipnya akan lebih cepat. Nah, ini ketika kita ganti 100 milisekon, maka kedipannya menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana agar bisa menyalakan LED berkedip bergantian? Nah, ini sangat mudah sekali. Tinggal kita balik ketika LED 1 hidup, maka LED 2 mati. Ketika LED 1 mati, maka LED 2-nya yang hidup. Seperti ini ya. Kita coba. Nah, ini dia berkedip bergantian ya, jadi seperti itu. Nah, untuk beberapa Arduino, ini kebetulan Arduino saya mungkin sedikit error ya. Seharusnya ketika uploading selesai, saya tidak perlu menekan tombol reset, jadi program akan langsung tereksekusi. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian coba sendiri variasi penyalaan LED. Kalian bisa tambahkan beberapa LED lebih dari 2, bisa 4, bisa 5 untuk belajar LED ini. Kita akan lanjut pada video selanjutnya. Ditunggu untuk program berikutnya nanti. Silahkan mencoba project pada sesi kali ini. Terima kasih.
Sampai ketemu di sesi selanjutnya.